Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kelompok keempat dan saya mau memaparkan tentang materi pengujian hipotesis statistika. Nanti anggotanya akan ada saya sendiri, Sila Violia Mendasilaen, yang kedua ada De Arvila, yang ketiga ada Dewimu. Masih dengan saya, di slide-nya ada 20 slide. Yang pertama, saya mau bacain yang poin-poin pentingnya terkait dengan pengujian hipotesis statistika. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam statistika karena berfungsi membuktikan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan data. Jadi ini sebagai validasi gitu ya. Dalam konteks pendidikan SD atau MI, pengujian hipotesis digunakan untuk memastikan apakah suatu metode pembelajaran, media, atau strategi benar-benar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Ini kayak gini. Jadi untuk menilai, untuk scoring lah sejauh mana gitu, ini bisa dinilai berhasil atau enggak. Media, terus metode pembelajaran yang pertama tadi, media sama strateginya. Kemudian kita ke materi pengujian hipotesis disampaikan secara kolaboratif. Jadi ini oleh tim ya, yang terdiri dari beberapa penyaji dengan fokus yang berbeda, yaitu perumusan hipotesis, pemilihan uji statistik, dan pengambilan keputusan. Pembagian ini bertujuan agar setiap bagian dapat dibahas secara mendalam dan sistematis. Di sini kalian harus tahu dulu nih ya, hipotesis itu dugaan awal. Buat orang awam kayak kita, biasanya kita taunya dugaan awal, perkiraan kurang lebih kayak gini lah, stigma kita selama ini, itu namanya hipotesis. Pemilihan uji statistiknya sama mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang paling akhir. Tujuannya pembelajaran pengujian hipotesis untuk mengembangkan pemahaman kognitif tentang konsep statistika. Jadi ini cuma bisa dinilai ya, ada nilainya aja. Membentuk sikap ilmiah dan objektif dalam menilai data, serta melatih keterampilan menerapkan uji statistik dalam penelitian pendidikan. Jadi ini sikapnya objektif dalam menilai data serta melatih keterampilan menerapkan uji statistik dalam penelitian pendidikan. Jadi ini gunanya untuk penelitian pendidikan. Pentingnya belajar hipotesis karena membantu pendidik membuat keputusan berbasis data, terutama buat kita nih ya, yang trainer, tutor, guru semua nih. Coaching bisa masuk practitioner, terus kayak gitu, inovator. Menghindari penilaian subjektif, jadi kita berdasarkan data, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung penelitian tindakan kelas dan evaluasi pendidikan. Nih, mendukung penelitian tindakan kelas itu apa yang seharusnya kita lakuin setelah ini. Dan evaluasi pendidikan tuh kita belajar dari yang dulunya. Yang dulunya mungkin yang kurang apa, kita bisa evaluasi di tahap yang sekarang. Bahkan tahap yang selanjutnya ya. Kemudian ada tahap pengujian hipotesis, terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan alternatif. Rumusan nih bagian kayak sketch gitulah ya, yang orek-orekan gitu misalnya, kalau kita orang Jawa biasanya paham nih. Menentukan uji statistik yang sesuai. Terus yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti nilai P atau nilai kritis. Kita maju ke slide 7. Segmen 1, merumuskan hipotesis nih. Tahap pertama dalam pengujian hipotesis adalah perumusan. Menentukan pernyataan yang akan diuji berdasarkan masalah penelitian dan teori yang relevan. Jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Yang kedua, harus tahu teori yang sesuai sama masalah kalian ya. Kemudian ada definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan atau perbedaan antar variabel yang kebenarannya perlu diuji secara empiris. Variabel itu sesuatu yang mempengaruhi gitu, pemengaruh gitulah ya istilahnya. Hipotesis yang kita bilang tadi, hipotesis itu dugaan awal, stigma awal. Hipotesis harus jelas, dapat diukur, dan didasarkan pada teori atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini jadi harus ada basicnya 3 ini nih. Harus jelas, bisa diukur, dan berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Terus pengertian hipotesis 0. Hipotesis 0 sendiri menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. Hipotesis 0 itu hipotesis awal biasanya. HO, kalau aku bilangnya H0 lah ya, ini berfungsi sebagai kondisi awal atau status quo yang akan diuji dan berpotensi untuk ditolak. Ini masih ada kesempatan gagal gitulah ya. Kita beralih ke slide 10, pengertian hipotesis alternatif.
Hipotesis alternatif sendiri menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh antara variabel. Jadi antara pengaruhnya dia ada perbedaan gitu. Hipotesis alternatif, dari kalimatnya alternatif pasti kita bisa tahu ya, ini kayak jalan pintas, jalan solutif gitu kan. H1 merupakan hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti melalui data penelitian. Merupakan hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti melalui data penelitian. Jadi ini lewat data penelitiannya. Perbandingan H0 dan H1, H0 dan H1. H0 menyatakan tidak adanya perubahan atau perbedaan, sedangkan H1 menyatakan ada perubahan. Nah, H0 berarti yang nggak ada perubahan atau tetap statis aja. Sama stigma sama awal berarti kita udah benar, berarti ya nggak ada perubahan. Jadi dugaan kita sama kenyataannya ternyata sama. Terus kalau H1 menyatakan ada perubahan. Nah, misal kayak yang mitos atau fakta kayak gitu misalnya. Yang fakta berarti H0, yang mitos itu berarti H1. Ada perubahan, ada perbedaan di situ. H0 biasanya menggunakan simbol sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. H0 biasanya menggunakan simbol sama dengan, lebih kecil kayak gini. Biasanya kayak K gitu, ininya hilangin gitu ya. Lebih besar biasanya kayak gini, kayak anggap aja B gitu. Ininya hilangin yang depan, yang garis bantunya. Sedangkan H1 menggunakan simbol tidak sama dengan. H1 menggunakan simbol tidak sama, semuanya ada silangnya, ada seretnya gitu ya. Lebih besar atau lebih kecil. Pengertian uji satu arah nih. Uji satu arah seringkali digunakan ketika peneliti ingin menguji arah perubahan secara spesifik. Dia pengen tahu arah perubahannya nih. Misalnya nih, apakah suatu metode meningkatkan atau menurunkan hasil belajar? Nah, dia pengen tahu nih, metode ini justru meningkatkan atau justru malah nggak membantu gitu istilahnya. Dia tuh aspek yang pendukung atau malah aspek yang pendorong untuk enggak, kayak gitulah. Aspek penghalang gitu ya istilahnya ya. Pengertian uji dua arah. Nih, slide 13. Uji dua arah sering kali digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan. Ini kalau kita cuma pengen tahu perbedaan di uji satu arah tadi, dia pengen tahu meningkatkan atau ternyata malah mendropkan gitu ya. Kalau yang ini beda, cuma pengen tahu aja apakah terdapat perbedaan tanpa menentukan arah perubahan, baik meningkat ataupun menurun. Cuma pengen tahu aja gitu, sekedar pengen tahu, baru penasaran doang nih. Ini diuji dua arah. Terus hipotesis yang baik, prinsipnya hipotesis yang baik tuh sama. Stigma tadi, yang baik tuh yang harus jelas, dapat diukur berdasarkan teori dan dapat diuji secara statistik. Nah ini, jadi kayak orang tahu kan, kayak orang uji laboratorium itu bisa diuji secara statistik kayak gitu. Berarti dia menggunakan hipotesis tuh menggunakan prinsip yang itu, dan realistis tuh sesuai sama kenyataannya. Nah, sesuai dengan kondisi penelitian kayak gitu. Terus ilustrasi H0 dan H1. Nah, kita udah mau masuk ke 5 slide terakhir nih. Hipotesis 0 menggambarkan kondisi stabil tanpa perubahan, berarti yang statis tadi, yang fakta. Sedangkan hipotesis alternatif menunjukkan adanya perubahan, nih yang mitos tadi ya. Kita analognya kayak gitu, ada perubahan atau pengaruh yang menjadi target penelitian. Nih, menunjukkan adanya perubahan atau pengaruh yang menjadi target penelitian. Aplikasi dalam pembelajaran, dalam pendidikan, hipotesis dapat digunakan untuk membandingkan, nih comparison ya, membandingkan. Sebenarnya nggak enak ya kalimat membandingkan, tapi ini emang harus pakai kalimat membandingkan metode pembelajaran, media atau pendekatan, seperti membandingkan metode konvensional, yang metode yang lama, yang udah sering kita pakai, kayak metode ceramah kayak gitu kan. Dari zaman dulu juga kita berguru biasanya pakai metode ceramah kayak gitu kan, dengan metode yang inovatif. Zaman sekarang udah mungkin pakai ITC gitu kan, pakai TIK gitu, media pembelajaran smart screen lah, smart TV itu istilahnya ya kan, terus proyektor kayak gitu, udah pakai bantuan laptop video e-learning kayak gitu. Ini ke slide 17. Contoh soal nih, guru ingin mengetahui apakah metode discovery learning meningkatkan pemahaman pecahan siswa kelas 4 MI. Rumuskan H0 dan H1. Nih, di sini ceritanya. Berarti kita harus tahu fakta sama mitosnya yang kita suruh ngerumusin kan. Ceritanya guru ingin mengetahui apakah metode discovery learning, ini mitosnya, metode yang discovery learning yang kayak penemuan gitu meningkatkan pemahaman pecahan siswa
kelas 4 MI. Jadi dia yang pakai kayak ensiklop kayak gitu, meningkatkan pemahaman pecahan siswa kelas 4 MI. Jawabannya nih, contoh. Jika guru ingin mengetahui apakah metode discovery learning meningkatkan pemahaman, maka H0 menyatakan tidak ada peningkatan. Maka faktanya menyatakan tetap enggak, sama aja gitu. Jika guru ingin mengetahui apakah metode ini meningkatkan pemahaman, berarti jawabannya emang fakta gitu. Tapi kalau misalnya dan H1 menyatakan ada peningkatan, ternyata mitos gitu, ternyata misal nih ya, jadi tinggal kita hanya jawabannya kayak apa, ini suruh ngerumusin aja. Karena menguji arah peningkatan digunakan uji satu arah. Karena dia menggunakan uji satu arah, jadi harus tahu ini semakin meningkat atau menurun gitu, hasil dari menggunakan metode yang kayak gitu, misalnya pakai ensiklop kayak gitu. Ternyata siswa tentang pecahan lebih ngerti nih, pecahan yang campuran, pecahan utuh kayak gitu ya. Kadang kan dulu pengalaman kita tuh zaman di SD, pecahan tuh termasuk suatu yang rumit, misal 27/3 ya. Kalau sekarang kan mungkin orang tahu ya, 27/3 langsung 9. Kalau biasanya yang bikin kita bingung tuh pecahan apa sih? Sisa-sisa kan ya. Kalau saya pribadi sih biasanya sisa-sisa tuh. Sisa-sisa misal 5/2 kayak gitu. Dulu aku bingung, 5/2 tuh gimana ya? Bukannya 2 dikali 2 tuh 4 ya kan, berarti masih sisa 1. Berarti 1 per kayak gitu. 1/2 sama dengan 5/2 kayak gitu. Paham kan analognya? Sampai di sini paham yang penting. Contoh lagi nih, slide ke-8. Apakah rata-rata nilai matematika siswa kelas 5 berbeda dari standar nasional yaitu 70? Nah, KKM-nya nasional 70. Nilai standar terendahnya nasional 70, guys. Kita semua lulus lah ya. Ya sih. Misalnya kayak gitu. Tentukan H0, H1 dan jenis uji nih. Jika rata-rata siswa dibandingkan dengan standar nasional, maka H0 menyatakan sama dengan standar nih. Faktanya ternyata sama, semuanya nilainya 70 semua gitu ya. Lucu. Terus maka H0 menyatakan sama dengan ini, dan H1 menyatakan berbeda. Oh, ternyata berbeda. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, karena tidak menentukan arah, digunakan uji 2 arah. Karena dia nggak dikasih tahu nih, ternyata nilainya lebih tinggi atau lebih drop gitu, dia nggak kasih tahu. Jadi dia menggunakan uji 2 arah. Tapi kalau menggunakan jenis yang uji 1 arah, berarti dia harus tahu nilainya rata-rata misal 90. Berarti dia di atas rata-rata standar nasional, iya kan? Berarti masuknya H1 tetap H1. Karena dia ternyata mitos, ternyata dia beda sama standar nasional, kayak gitu. Kayak gitu, paham kan? Sampai di sini paham kan? Kita maju ke slide 19. Oke, 2 slide terakhir. This is the part that we like. Ya nggak sih? Kalau hampir selesai itu senengan kita ya. Contoh soal. Peneliti ingin menguji apakah metode jari matika mengurangi waktu penyelesaian soal perkalian siswa kelas 2 MI. Terus terang aku kurang tahu sih ya. Cuma kalau sampel aku pernah ikut. Saat ini rata-rata 5 menit. Rumuskan hipotesisnya nih. Jawaban, jika ingin mengetahui apakah metode tertentu mengurangi waktu pengerjaan soal, maka H0 menyatakan waktu tidak berkurang. Berarti ini statisnya. Kalau misalnya ini fakta gitu ya. Kalau setahu aku, sempoa itu fakta sih. Perkalian kita langsung ingat 7 kali 3, 21. Kayak gitu. Karena 7 ditambah 7 langsung 14, iya kan. Tambah 7 lagi kurangin 2, 5. Kurangin 2 tadi 14 ya. Berarti langsung maju. Dikurangi 3 karena 10 kurang 3 tambah 1 berarti 21. Kayak gitu. Itu kalau yang sempoa ya. Kalau yang jari matika aku kurang tahu. Ya pokoknya yang tangannya tekuk-tekuk berapa tuh kan. Aku pernah belajar dari murid MTS ku, tapi aku kurang paham masih. Dan waktu tidak berkurang. H1 menyatakan waktu berkurang sehingga digunakan uji 1 arah. Nih. Gimana, lebih meningkat atau enggak, kayak gitu. Oke, kita ke the last slide. Contoh soal lagi, apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5? Tentukan hipotesisnya. Pemahaman konsep geometri antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5, tentukan hipotesisnya. Jawaban, untuk membandingkan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan,
H0 menyatakan tidak ada perbedaan. Berarti cara berpikirnya sama laki-laki sama perempuan. Menurut aku sih berbeda sih ya, SD sama MTS itu beda. SD, MTS, SMA. Biasanya rada bener sih omongan guru aku dulu yang di SMA. Biasanya waktu masih kecil, dari TK sampai SMP itu yang paling pinter biasanya lebih cenderung siswa perempuan pemahamannya. Tapi mulai SMA sampai ke kuliah kayaknya lebih pinter cowok deh, yang lebih atraktif gitu, maksudnya yang lebih interaktif dan mereka lebih cepet daya tangkapnya gitu. Mungkin karena faktor pubertasnya lebih terlambat, tapi mereka lebih siap di akhir gitu ya. Kalau laki-laki kayaknya lebih matang di akhir gitu, cara pemikirannya kayak gitu sih. Terus apabila H1 menyatakan ada perbedaan sehingga digunakan uji dua arah. Jadi dia nggak ditentukan juga sih apakah perbedaan pemahaman konsep lebih banyak mana gitu, enggak. Pokoknya ada perbedaan atau enggak, kayak gitu. Ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan. Kalau faktanya udah pasti ada. Faktanya udah pasti ada. Jarang sih jumlah laki-laki sama perempuan sama semua pahamnya gitu. Jarang. Di faktanya kita lihat kayak gitu sih ya, di fakta penemuan lapangannya kayak gitu guys. Oke, sampai segini aja dulu. Terima kasih udah mau mendengarkan penerangan masalah hipotesis dari kita. Intinya kalian udah tahu kan, hipotesis itu dugaan awal atau praduga yang belum dinyatakan dengan penelitian kayak gitu kan ya. Itu baru dugaan awal kira-kira. Jadi kalau kalian misalnya punya nih kayak sejenis masih blur tentang sesuatu gitu, kalian bisa uji penelitian dulu. Nanti kalau kalian udah dapet hasil penelitiannya, itu baru keluar hasilnya yang benar-benar valid kayak gitu lah istilahnya. Hipotesis ini masih dibutuhkan validasi kayak gitu, keabsahan terhadap sesuatu dinyatakan benar atau tidaknya kayak gitu. Barakallah kalian semua. Slide berikutnya akan diterangkan sama Darvila dan berikutnya Depi Muke. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arvila Oktaviana dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengujian hipotesis statistika. Apa itu pengujian hipotesis statistika? Oke, mari kita kuat. Pertama, di dalam pengujian hipotesis statistika itu ada yang namanya practical tips, yaitu adalah suatu hal untuk merumuskan hipotesis kita yang sebagaimana kita ini ada seorang peneliti untuk memulai dari pertanyaan yang pertama, yang kedua itu dimulai dari menentukan variabel, seterusnya menentukan pengujian satu arah ataupun dua arah ya, dan menggunakan bahasa yang spesifik. Selanjutnya adalah common mistakes. Apa itu common mistakes? Ya, perlu diketahui. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengujian hipotesis itu biasanya disebabkan karena ketidakjelasan suatu data, tidak terukurnya suatu data, dan tidak terlalu ambisius ya seorang peneliti untuk meneliti apa yang ingin mereka teliti. Setelah itu tidak pintar-pintar atau memilih metode yang tidak bagus. Selanjutnya ada self-practice. Apa itu self-practice? Pada tahap ini, seorang peneliti itu merumuskan hipotesis dan alternatif sendiri menggunakan efektivitas skema edukasi terhadap minat belajar siswa peserta didik di suatu sekolah dasar maupun di MI. Setelah itu ada Islamic calculation. Dalam sebuah penilaian itu harus berdasarkan data yang valid, yang jujur, dan tidak diubah-ubah. Dan hipotesis ini merupakan suatu langkah awal seorang peneliti untuk mencari kebenaran yang ada dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya ada summarizing, yaitu hipotesis 0 menyatakan tidak adanya perbedaan atau pengaruh terhadap hipotesis yang lain. Sedangkan hipotesis alternatif di sini berfungsi sebagai adanya perbedaan atau pengaruh terhadap pengujian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Selanjutnya ada determining statistical, yaitu
penentuan uji statistik yang dimana memiliki tujuan untuk menggunakan metode analisis sesuai dengan karakteristik data yang ada dan tujuan penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada selection factor. Apa itu selection factor? Dalam tahap ini sendiri, uji statistik ini dipengaruhi oleh jenis data, jumlah sampel, distribusi, dan homogeneity variance. Selanjutnya ada data types. Nah, ini perlu kita tahu apa sih sebenarnya data types ini? Yaitu dalam pembahasan ini, data types itu digambarkan sebagai kategori tanpa urutan, data ordinal yang memiliki urutan, dan data interval yang memiliki jarak yang sama tanpa nol. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sample size consideration. Dalam pembahasan kali ini, sample size consideration sendiri merupakan ukuran sampel yang berukuran kecil yang biasanya digunakan oleh seorang peneliti untuk menguji T atau uji non-parametrik. Jika ukuran sampel dapat digunakan uji set atau uji parametrik karena distribusi data cenderung mendekati normal. Yang selanjutnya assumption testing, yaitu dijelaskan bahwa sebelum melakukan uji statistik perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogeneity variance. Data yang normal dan homogen memenuhi suatu syarat untuk dianalisis oleh seorang peneliti dengan uji parametrik, sedangkan data yang tidak memiliki asumsi saat diteliti oleh peneliti diuji dengan non-parametrik. Selanjutnya, parametric test. Dalam pembahasan ini, kita akan belajar bahwa uji parametrik itu digunakan ketika data berdistribusi normal dan varian homogen seperti one sample test untuk satu rata-rata independent test atau dua kelompok. Oke, yang selanjutnya t-test in detail. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan bahwa one sample test digunakan untuk membandingkan satu kelompok dengan nilai-nilai tertentu. Independent test untuk membandingkan dua kelompok untuk kelompok yang berbeda. Dan variety test untuk membandingkan dua pengukuran pada kelompok yang sama seperti nilai sebelum dan sesudah. Selanjutnya, pembahasan tentang ANOVA. Apa itu ANOVA? Perlu kita kulik bahwa ANOVA sendiri sering digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Jika signifikan, uji lanjutan seperti TK ataupun Verani gunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara nyata. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang non-parametric text. Nah, perlu kita kulik nih, pengertian dari non-parametric text itu sendiri apa? Uji non-parametric digunakan ketika data tidak normal atau Pascal ordinal atau nominal seperti mean, whitening, wheel, cocoon, critical walls, dan Chi-square. Uji ini pun lebih spesifik terhadap pelanggaran asumsi statistik itu sendiri. Yang selanjutnya ada select and flow. Dalam pembahasan ini perlu kita jelaskan bahwa pemilihan uji statistik itu dilakukan dengan menentukan pertanyaan, penelitian, terus jumlah kelompok yang ada, serta hasil uji normalitas dan homogenitas, lalu menyesuaikan jenis uji dengan karakteristik data tersebut. Yang selanjutnya ada contoh soalnya. Jika seorang guru kelas 5 MI ingin mengetahui apakah metode discovery learning dapat meningkatkan nilai matematika siswa pada materi pecahan, sebanyak 20 siswa diberikan sebuah pertanyaan nih. Karena data berupa nilai rasio jumlah sampel kurang dari 30 dan pengukuran dilakukan pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, maka uji statistik
di dalam permasalahan ini yang tepat adalah pair weights dites untuk membandingkan rata-rata pretest dan post-test. Oke, selanjutnya adalah soal independentitas. Jika seorang peneliti melakukan sebuah penelitian hasil belajar matematika antara 4 kelas yang diajar dengan metode kooperatif dan kelas B, yang diajar dengan metode ceramah, masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa dan diperoleh dengan uji akhir sebagai data. Karena data berpanilai rasio dan melibatkan dua kelompok yang berbeda, maka uji statistik yang tepat digunakan adalah independent test karena melihat perbedaan rata-rata kedua kelas tersebut. Selanjutnya ada contoh soal ANOVA. Sebuah sekolah ingin membandingkan efektivitas 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, terus ada diskusi dan eksperimen. Metode mana yang cocok ya? Metode yang cocok menggunakan ANOVA ini adalah membandingkan dan mengetahui perbedaan rata-rata antara ketiga metode pembelajaran tersebut dengan menggunakan tes yang ada. Contoh soal man-weighting test. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan belajar antara siswa yang belajar dengan media video interaktif dan siswa yang belajar dengan buku cetak. Kepuasan diukur dengan skala ordinal pada 20 siswa di tiap kelompok dan data tidak berdistribusi normal. Karena data berskala ordinal, maka melibatkan dua kelompok independen. Maka uji yang digunakan adalah man-weighting test. Setelahnya adalah soal square test, yaitu seorang guru ingin mengetahui terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa antara laki-laki dan juga perempuan dengan pilihan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni, dan juga sains. Di kelas 4, data yang dikumpulkan berupa frekuensi jumlah siswa yang setiap kategori. Karena kedua variabel bersifat kategorial, maka uji statistik yang tepat adalah square test. Sekian presentasi dari saya. Harap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide 1. Statistical software. Statistical software atau tool untuk analisis. SPSS user friendly, GUI based, atau RS Studio open source power, Microsoft Excel accessible basic analysis, Python SCV programming based flexible. Slide 2. Interpreting output. Membaca hasil uji. Yang perlu diperhatikan, tes statistik dalam kurung T, F, X akar 2 sama dengan nilai uji statistik. P whole probabilitas akan di probabilitas. Degrees of freedom dalam kurung DF derajat kebebasan. Confidence interval kepercayaan. Contoh output T sama dengan 2,45, DF sama dengan 24, P sama dengan 0,022. Artinya nilai T dihitung adalah 2,45 dengan 24 derajat kebebasan dan P-fold 0,0222. Slide 3. Particle Queenless. Tip praktis. Tip memilih uji. 1. Jangan terburu-buru memilih uji. 2. Periksa amunisi terlebih dahulu. 3. Jika ragu, konsultasi dengan ahli statistik. 4. Dokumentasi alasan pemilihan uji. 5. Gunakan software mempermudah perhitungan. Slide 44. Islamic Wisdom. Judul Islamic Wisdom, refleksi Islami. Konten Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Al-Baqarah 285. Paragraf refleksi dalam
Dalam memilih uji statistik, kita harus realistis dan sesuai dengan kemampuan data yang kita miliki. Gunakan metode yang tepat, bukan yang paling kompleks. Slide 45. Summary segmen 2. Ringkasan menentukan uji statistik. Mempertimbangkan jenis data, ukuran sampel, normalitas, homogenitas. 2. Parametrik tes, t-test, ANOVA, dalam kurung data normal. 3. Non-parametrik mean, width, kruskal, valis, dalam kurung data tidak normal. 4. Gunakan Flowerheart untuk mempermudah pemilihan. 5. Software membantu tapi pemahaman lebih penting. Slide 46. Segmen title. Making statistical decision. Judul besar membuat keputusan hipotesis. Subtitle decision making based upon field. Slide 47. Konsep nilai P. Apa itu P-fold? P-fold adalah probabilitas mendapatkan hasil penelitian kita, atau lebih ekstrim jika H0 benar-benar berlaku. P-fold kecil, bukti kuat menolak H0. P-fold besar, bukti lemah menolak H0. Analogi sederhana, P-fold ekstrim mengukur seberapa aneh hasil kita. Jika H0 benar-benar semakin kecil, P-fold semakin aneh, tidak memungkin H0 benar. Slide 48. Significant level dalam kurung A. Tingkat signifikan. Tingkat signifikan A alfa dalam kurung ambang batas yang kita tetapkan untuk mengambil keputusan. A sama dengan 0,05 dalam kurung 5% paling umum dalam penelitian pendidikan. A sama dengan 0,01 dalam kurung 1% sama dengan penelitian yang memerlukan ketelitian tinggi. 0,10 sama dalam kurung 10% kadang untuk riset eksploratory. Slide 49. Decision kriteria. Kriteria pengambil keputusan. Aturan dasar. Jika P-fold kurang A sama dengan tolak H, terima H1. Jika P-fold lebih dari A sama dengan gagal, tolak H0. H0 tidak ditolak. Catatan penting, kita pernah menerima H0, hanya gagal menolak karena kurangnya bukti. Slide 50. Distribution kurva distribusi normal. Kurva normal dengan perah penolakan. Visual menggunakan area kiri rejection, area A kecil garis miring 2 sama dengan 2,5%. Acceptance area 95%. Rejection area A kecil garis miring 2 sama dengan 2,5%. Slide 51. Tipe 1 dan tipe 2 errors. Kesalahan tipe 1 dan 2. Tipe 1 error, A menolak H0 padahal H0 sebenarnya benar. Contoh mengatakan metode baru lebih baik padahal tidak. Tipe 2 error, tidak menolak H0 padahal H0 sebenarnya adalah contoh mengatakan metode tidak lebih baik padahal sebenarnya lebih baik. Tabel keputusan tolak H0 tipe error 1 dalam kurung A kecil, H0 salah, correct benar, gagal H0 tidak menolak, tipe H salah, tipe 2 error B. Slide 52. Interpretation winless. Pedoman intervensi. P kurang dari 0,001
sama dengan sangat signifikan. P kurang 0,01 signifikan. P kurang 0,05 signifikan. P lebih dari 0,05 sama dengan tidak signifikan. Slide 53, decision table. Tabel keputusan lengkap. Konten P-Vol 0,01 kurang dari 0,05 tolak putusan H0 interferensi sangat signifikan. P-Vol 0,015 kurang 0,05 putusan tolak H0 signifikan. 0,043 kurang 0,05 putusan tolak H0 interferensi signifikan. 0,087 lebih 0,5 putusan gagal tolak H0 tidak signifikan. P-Vol 0,35 V0 lebih 0,05 gagal tolak tidak signifikan. Slide 54, research counseling. Menyusun kesimpulan penelitian. Jika signifikan dalam kurung tolak H0 terdapat bukti statistik yang signifikan bahwa pernyataan H1 dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan praktis. Jika tidak signifikan, gagal tolak H0 tidak mendapat bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Perbedaan yang diamati mungkin terjadi karena variasi acak dalam sampling. Slide 55, particle versus statistical significance. Signifikan praktis versus statistik. Statistik significance, perbedaan yang terdeteksi secara statistik dalam kurung P kurang 0,05. Particle significance, perbedaan yang bermakna dalam praktik pendidikan. Contoh kasus metode baru meningkatkan nilai rata-rata dari 75,0 ke 75,5 dalam kurung signifikan secara statistik dengan sampel 1000 siswa, tetapi peningkatan 0,5 poin mungkin tidak bermakna secara praktis pembelajaran sehari-hari. Slide 56. Contoh soal Jarimatika decision making. Soal uji T berpasang pada metode Jarimatika menghasilkan T sama dengan 2,45, P-Vol sama dengan 0,22, A kecil sama dengan 0,05. Apa keputusan dan kesimpulannya? Penyelesaian data sama dengan P-Vol 0,02 dalam kurang A kecil dalam kurung 0,5. Putusan tolak H0 terima H1. Kesimpulan, terdapat bukti signifikan bahwa metode Jarimatika meningkatkan kecepatan berhitung. Siswa kelas 2 MI dalam kurung P sama dengan 0,02 sama dengan 0,5. Interpretasi dengan tingkat kepercayaan metode Jarimatika efektif. Soal 57. Contoh soal ANOVA decision. Soal ANOVA membandingkan 3 metode pembelajaran. F sama dengan 1,85, P-Vol sama dengan 0,182, A sama dengan 0,05, dan apa keputusan dan kesimpulannya. Penyelesaian data sama dengan P-Vol dalam kurung 0,182 lebih dari A dalam kurung 0,05. Putusan gagal tolak H0. Kesimpulan, tidak terdapat perbedaan signifikan
dalam efektivitas ketika metode pembelajaran PIVOL P sama dengan 0,182 lebih dari 0,05 ketika metode memberikan hasil yang relatif sama. Slide 58, contoh soal. Two-tailed test decision. Soal uji apakah nilai rata-rata berbeda dari 70 sama dengan T sama dengan negatif 2,15. PIVOL sama dengan 0,038. Two-tailed sama dengan A sama dengan 0,05 intervensi. Penyelesaian data PIVOL dalam kurung 0,038 kurang dari A dalam kurung 0,5. Keputusan tolak H0. Kesimpulan rata-rata nilai siswa berbeda secara signifikan dari standar 70 dalam kurung P sama dengan 0,038. Intervensi tambahan negatif dalam kurung negatif 2,15 menunjukkan rata-rata aktual lebih rendah dari 70. Perlu intervensi pembelajaran. Contoh soal 4. Error types analisis. Peneliti menolak H0 dalam kurung P sama dengan 0,04, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan real dalam populasi kesalahan apa ini bagaimana probabilitasnya. Penyelesaian jenis kesalahan tipe error false positif. Definisi menolak H0 padahal H0 benar. Probabilitas A sama dengan 0,05 dalam kurung 5% kemungkinan terjadi. Implikasi peneliti menimbulkan adanya efek padahal tidak ada. Solusi ini mengapa kita perlu replikasi penelitian, meta analisis, peer review. Contoh soal 5. Complete analisis lengkap. Soal lengkap. H0 U visual kurang dari U ceramah. H1 sama dengan U visual lebih dari U ceramah. Hasil uji T sama dengan 3,12, PIVOL sama dengan 0,003, A sama dengan 0,01. Lakukan analisis lengkap dari awal hingga kesimpulan. Analisis lengkap. Hipotesis. Satu hipotesis, one-tailed test, right-tailed. Data hasil T sama dengan 3,12, P sama dengan 0,003, A sama dengan 0,01. Perbandingan PIVOL dalam kurung 0,003 kurang dari A dalam kurung 0,01. Keputusan tolak H0 terima H1. Tingkat signifikan, sangat signifikan. Tingkat kesimpulan akhir. Media visual terbukti lebih efektif meningkatkan motivasi belajar dibandingkan metode ceramah dengan tingkat kepercayaan 99%. Dalam kurung P sama dengan 0,03 sama dengan 0,1. Rekomendasi implementasikan media visual dalam pembelajaran rutin. Selesai.